Halo guys, kembali lagi di podcast Matematika bersama saya Aldira Alexis Dan saya Ahmad Azansyah. Di sini kita akan membahas mengenai IHSG terhadap reksadana syariah. Oke, pada kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih dengan tema IHSG terhadap instrumen syariah. Nah, mereka ini adalah para pakar di bidang investasi syariah. Wah, siapakah mereka? Nah, yang pertama ada Akbario. Apa kabar Akbario? Oke, kabar saya alhamdulillah baik. Lalu di sebelahnya sudah ada Alfiansyah Hakim. Apa kabar Alfiansyah? Baik, alhamdulillah. Nah, di sebelahnya ada Ali Zaki. Apa kabar Ali Zaki? Alhamdulillah baik. Baik, nah sekarang saya akan bertanya kepada Ali Zaki. Nah, menurut Ali Zaki nih, reksadana syariah itu apa sih? Terus apa perbedaannya dengan reksadana konvensional? Oke, jadi reksadana ini beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariat Islam, baik dalam akad pemodal ataupun wakil pemodal. Reksadana syariah tidak jauh berbeda dengan reksadana konvensional. Perbedaan mendasarnya terletak pada pengelolaan dan prinsip-prinsip kebijakan investasi yang diterapkan. Terus kebijakan investasi reksadana syariah ini berbasis instrumen investasi dengan cara pengelolaan yang halal. Lalu apa sih hubungannya antara IHSG dengan instrumen reksadana syariah? Oke, di sini sangat berpengaruh sekali ya dengan instrumen keuangan syariah, karena IHSG sendiri itu sebagai dasar analisis para investor untuk mengetahui harga di pasar modal Indonesia. Nah, di sini juga sebagai alasan yang sangat jelas, yaitu IHSG sendiri sangat responsif terhadap pergerakan-pergerakan saham di pasar modal Indonesia, baik itu common stock maupun preferred stock. Nah, di sini juga udah jelas juga kita harus benar-benar memperhitungkan IHSG pada angka-angkanya terhadap kapitalisasi pasar. Dan indeks harga saham gabungan ini juga merupakan value weight index, yaitu perhitungannya menggunakan kapitalisasi pasar. Dan juga indeks harga saham gabungan ini juga berpengaruh terhadap aktiva bersih reksadana syariah yang mencakup gitu atau menggambarkan informasi atau historis mengenai seluruh pergerakan harga saham sampai pada tanggal tertentu, seperti itu kira-kira. Jadi indeks harga saham gabungan ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat dalam bursa efek Indonesia. Di pasar global IHSG juga tercatat atau dikenal sebagai Indonesia Complete Index atau IDX Composite. Oke, seperti apa yang tadi sudah dijelaskan. Nah, lalu pengaruhnya ini termasuk dalam pengaruh negatif atau pengaruh positif. Nah, pengaruh positif atau negatifnya ini terhadap instrumen syariah tuh kayak gimana sih gitu? Sesuai dengan hipotesis menyatakan bahwa IHSG ini sangat berpengaruh signifikan terhadap NAB reksadana syariah ini, karena secara teoritis IHSG itu memiliki fungsi sebagai tolak ukur kinerja saham yang tercatat di bursa efek Indonesia. Nah, sebagaimana penelitian Rusdiansyah dan Septriarini pada tahun 2017 menyatakan bahwa indeks harga saham gabungan berpengaruh positif terhadap NAB reksadana syariah. Naiknya indeks harga saham gabungan ini menunjukkan sebagian besar atau semua saham mengalami kenaikan. Namun sebaliknya, jika indeks harga saham gabungan ini mengalami penurunan, itu menunjukkan sebagian besar atau semua saham mengalami penurunan yang tercatat di bursa efek, seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya IHSG ini berpengaruh positif terhadap instrumen syariah. Wah, gak kerasa ya, kita sudah pada sampai penutup. Iya. Mungkin dari kalian ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Silahkan. Oke, saya mau menyampaikan sesuatu nih buat pemirsa di rumah, bahwasannya kalau kita mau memulai investasi, sebaiknya pada saat IHSG tuh terlihat dari sentimen positif pergerakannya gitu. Jadi mungkin sekian ya podcast pada hari ini. Ya, terima kasih kepada para bintang tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. And see you guys. See you. Dadah.